Bos, kita kehilangan jejak NB. Kok bisa sih? Lo udah cek kampus sama rumahnya? Udah bos, tadinya NB di kampus, terus dia balik kata teman-temannya. Lo ikutin langsung apa enggak? Nggak langsung saya ikutin sih, karena saya pikir kemarin saya udah tahu rumahnya. Jadi tadi saya beli es teh dulu. Haus bos. Dasar. Terus habis itu? Ya saya langsung ke rumah NB yang kemarin saya tahu itu. Ternyata dia nggak ada di rumah yang sini. Cuman itu yang lo lakuin? Saya udah sempet tanya ke tetangganya bos. Katanya NB punya rumah yang lain. Lo udah cari tahu belum rumah yang satunya? Udah bos, tapi orang-orang sini pada nggak tahu rumah NB. Kalau lo sampai nggak bisa nemuin rumah NB yang satunya, lo bakal dapat sanksi dari gue. Paham lo? Siap bos, saya usahakan dulu. Kenapa bro? Kayak orang mikir gitu. Kayak orang mikir. Kampret sih lo. Ini lagi mikir keras deh. Gimana? Cerita dulu lah. Orang suruhan gue kehilangan jejak NB. Kok bisa? NB pulang ke rumah yang lain. Oh, ternyata NB punya rumah yang lain. Jangan-jangan... Jangan-jangan apa? Ini cuman mastiin sih. Lo tahu gak rumah Pak Harun? Nah itu, masalahnya gue nggak tahu. Siapa yang bisa kita tanyain? Bro, ayah lo gimana? Harusnya tahu dong rumah Pak Harun. Secara gitu ya, ayah lo kan bawahnya Pak Harun. Harusnya sih tahu ya Andre. Iya juga ya. Coba telepon, tanyain. Tapi alasannya apa ya nanyain rumah Pak Harun? Masalahnya beda level. Oh, ya bilang aja mau nyampein sesuatu atau ada perlu gitu. Yang penting masuk akal. Oke deh. Coba gue telepon. Halo. Yang gimana, Tin? Itu ayah. Apa ayah tahu rumahnya Pak Harun ya? Irwasumbori. Ayah tahu, emangnya kenapa? Ini ada keperluan sih ya sama Pak Harun. Penting. Penting gimana dulu? Kamu jangan main-main ya, Tin. Itu bukan orang sembarangan soalnya. Ada sesuatu yang perlu dipastikan lagi sih sama Pak Harun. Tadi kan ada rapat tuh sama Pak Harun, ayah. Nah itu ada keperluan yang berhubungan lah sama rapat tadi. Ayah juga serba salah ini, Tin. Soalnya privasi dan gak semua orang boleh tahu alamat rumah pejabat level itu. Ya masa ayah nggak percaya sih sama anaknya sendiri? Ya ini kan ada perlu, tadi habis rapat kan beberapa divisi. Dari divisi Martin, Pak Harun itu mau menanyakan yang kurang jelas gitu. Pak Heru mau menanyakan. Tapi kamu yang benar ya. Bisa-bisa nanti ayah yang kena. Enggak ayah, tenang. Percaya deh sama Martin. Oke ya udah. Alamatnya itu di Jalan Saroja, Kampung Delima, Gang 1, nomor rumah 201. Dan Tin hati-hati loh. Jangan sembarangan nyebarin alamat orang. Ya, ngerti? Oke, berarti alamatnya tadi di Saroja, Kampung Delima, Gang 1, nomor rumah 201. Siapa ya? Terima kasih. Iya, oke. Iya, sama-sama. Gimana, dapat? Dapat, Dre. Langsung gue mau kabarin ke orang suruhan gue. Kas. Kenapa bisa sama foto itu? Tiba-tiba banget pengen lihat foto itu. Ini ayah foto sama siapa, Bu? Itu ayahmu waktu foto sama Kapolda DIY. Dulu ada operasi gabungan lintas wilayah yang cukup besar. Jadi ayahmu dari Mabes turun langsung buat ngawasin. Sedangkan Kapolda DIY ini yang mimpin semua tim di lapangan. Dan dia yang paling banyak berjasa nuntasin kasus itu. Makanya waktu acara apresiasi, ayahmu yang maju buat nyerahin penghargaan. Terus ya mereka sekalian foto bareng. Momen itu cukup berkesan buat ayahmu, karena beliau juga berteman baik. Oh. Kenapa? Gitu Lena. Jadi kamu mau pulangnya kapan? Insya Allah nanti sore Lena pulang, Bu. Ini baru beres-beres. Doakan Lena ya, Bu, biar selamat sampai rumah. Iya Lena, pastilah. Ibu selalu doain kamu.
NB gimana sama keluarganya? OTW kesininya kapan? NB insya Allah sama keluarganya Amin 3 ibu ke rumah. Oh ya alhamdulillah. Ibu juga udah bersih-bersih rumah ini. Rumah tamu juga udah beres. Udah bisa ditempatin NB sama keluarganya. Ibu bersih-bersih sendiri. Iya enggak lah, ada yang bantuin. Alhamdulillah. Ibu baru apa? Ibu baru istirahat aja, duduk-duduk nyantai sambil ngopi. Iya bu, banyakin istirahat. Kalau ada apa-apa kabarin Lena aja ya bu. Lena segera pulang. Iya Lena, hati-hati ya. Iya ibu. Ya udah gitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayangan hilang, tapi kau masih ada. Bisikan sunyi menuntun langkahku dalam gelap menuju cahaya. Di hening malam ku mendengar jejak suara selalu dekat. Meski tak tampak kau di sini, terikat takkan terganti. Halo bos. Bos, halo. Iya, halo, iya. Iya bos, ini saya udah nemuin rumah NB yang satunya. Iya, gimana hasilnya? Udah saya pastikan kalau ini benar-benar rumah NB. Tadi saya udah nanyain ke tetangga sama satpam komplek kalau ini rumah NB. Iya, terus? Bos, Terus gimana? saya nggak berani ngelanjutin ini bos. Hah, nggak berani kenapa? Ayah NB Irwa Sumpori bos. Irwa Sumpori, Pak Harun. Iya Pak Harun, nggak salah lagi. Aduh, mati gue. Oke. Ya udah, lupakan aja misi ini. Kasih tahu juga anggota, biar di cancel ini semua. Oke, siap bos. Ya. Ibu, yang foto sama ayah ini, ayahnya Lena. Kamu yang benar. Iya ibu, itu ayahnya Lena. Tapi ayah Lena belum lama wafat. Iya baru sekitar setahun lah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. B. Jadi ini ayahnya Lena. Iya bu. Oh, jadi ayah Lena itu Kapolda DIY. Iya ya. Kalau itu ayah udah kenal lama, Be. Itu Kapolda paling ayah sukai. Udah jujur, berani, tegas, amanah lagi. Sebenarnya ayah juga dapat kabar waktu beliau wafat. Tapi waktu itu, kalau nggak salah ya baru di Australia, dinas. Jadi ya belum sempat ke sana. Iya. Kan udah NB wakili. Iya. Kasih NB nasihat. Kasih NB wejangan. NB pengen jadi suami yang baik. NB pengen rumah tangga NB itu langgeng, sakinah, mawaddah, dan warohmah. Katanya pernikahan itu harus dibanyakin sabar ya. Dan itu jadi kunci utama. Gimana pendapat ayah? Benar kamu, Be. Sabar itu memang kuncinya. Tapi bukan satu-satunya. Jadi suami itu bukan cuma soal kuat, Be. Tapi tentang siap. Siap untuk memahami, siap untuk menahan ego, siap untuk terus tumbuh. Bukan cuma sebagai pria, tapi sebagai pemimpin keluarga yang sebenarnya. Dengar baik-baik ya. Nanti di rumah tanggamu, yang kamu hadapi itu bukan cuma hal-hal yang indah aja. Kadang ada beda pendapat, salah paham, ya bakalan capek. Bahkan mungkin dunia kayak berat ke kamu aja. Nah, di saat itu, yang bikin rumah tangga bertahan bukan kata-kata romantis, tapi komitmen. Komitmen untuk tetap ada, tetap gandengan tangan, walaupun hati lagi lelah. Kadang ada kondisi di mana kamu akan terlihat salah di mata pasanganmu. Padahal niatmu udah benar. Gak apa-apa kamu minta maaf duluan.
Itu tanda kalau kamu matang. Jangan gengsi. Gengsi itu racun dalam pernikahan. Mengalah itu bukan kalah. Itu tanda kebijaksanaan. Dan jangan lupa rumah tangga itu butuh komunikasi. Jangan beda masalah. Jangan nebak-nebak perasaan pasanganmu. Tanyain. Dengarkan. Bukan untuk membantah, tapi untuk memahami. Iya ya. Dan yang gak kalah penting juga, Be. Nikah itu bukan cuma menyatukan dua orang, tapi dua keluarga, dua latar belakang, dua karakter. Jangan pernah berhenti belajar tentang Lena. Perempuan itu, kalau disayang dengan benar, difahami dengan tulus, insya Allah dia akan jadi rumah paling nyaman untuk suaminya. Kalau nanti kamu sedang di atas, jangan sombong. Kalau kamu lagi jatuh, jangan berdiri sendiri. Kalian itu bersama, gandeng istrimu, ajak dia jadi tim. Karena rumah tangga itu bukan siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling kuat untuk tetap bersama, mempertahankan rumah tangganya. Makasih ya. Berat sih dengerinnya. Semoga nggak berat jalaninya. Ayah cuman gak mau kamu cuman siap menikah aja, tapi gak siap menjalaninya. Jangan lupa ya, Be. Cinta itu awalnya mungkin bikin jatuh hati, tapi yang bikin tetap bertahan itu iman, tanggung jawab, sama keikhlasan. Kalau nanti ada masalah, jangan buru-buru pergi. Ingat, dulu alasan kamu memilih dia untuk jadi istrimu. Ayah percaya kamu bisa, kamu anak ayah. Dan jangan lupa, bahagiain dia bukan cuma dengan materi, tapi juga dengan rasa aman, rasa dihargai, dan rasa dicintai setiap hari. Iya ya. Insya Allah NB akan jaga itu. Bi, udah larut. Makanan juga udah habis nih. Kita pulang yuk. Iya ya. Takut ibu menungguin. Jangan-jangan ibu malah udah tidur. Saya terima nikahnya Lena binti Suraya dengan mas kawin tersebut tunai. Sah. Kau muncul serupa embun, tenang tapi menyentuh jauh, seperti bayang yang perlahan pergi, tapi hadirnya menetap di hati. Ada tenang yang hanya kau punya, ada damai yang hanya kau bawa. Di antara semua yang singgah, hanya kau yang tinggal. Di antara banyak cerita, hanya namamu yang selalu ku panggil. Satu nama itu yang membuatku ingin kembali. Kau bukan yang paling bersuara, tapi paling mengerti sunyiku. Kau bukan yang selalu dekat, tapi selalu ku rasa ada tenang yang hanya. Bro, gimana rasanya? Rasanya apa? Makanannya? Bukan. Ya apa? Gimana rasanya menghadiri undangan mantan? Sial. Hanya kau punya, ada damai yang hanya